Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurhaliza Putri dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal pada aljabar linear yang meliputi determinan matriks dengan menggunakan ekspansi kofaktor dan penyelesaian sistem persamaan menggunakan eliminasi Gauss dan mengerjakan vektor pada ruang 2. Baiklah teman-teman, langsung saja pada soal yang pertama. Tentukan determinan matriks dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Metode ekspansi kofaktor disebut juga metode minor kofaktor. Ini dia soalnya berbentuk persegi dengan berorder 4x4. Baiklah, pada langkah yang pertama kita harus mencari minornya. Nah, di sini untuk menentukan determinan matriks menggunakan metode ini, kita cukup mengambil sampelnya saja. Maksudnya kita cukup mencari minor pada baris ke-1 atau pada baris kedua, ketiga, atau keempat, terserah. Nah, jadi saya mencoba menggunakan baris pertama. Nah, pada baris pertama ini kita mencari minor 1, 1. Ini tidak disebut dengan minor 11. Ini disebut minor 1, 1. Maksudnya minor pada baris ke-1 kolom ke-1. Jadi pada baris ke-1 dan kolom ke-1 itu kita hapus, akan menyisakan 3 baris dan 3 kolom lagi. Begitu juga pada minor 1, 2 kita menghapus baris ke-1 kolom kedua. Begitu juga akan menyisakan 3 baris dan 3 kolom lagi. Begitu seterusnya untuk metode untuk minor 1, 3 dan minor 1, 4. Setelah dicari minor 1, 1, minor 1, 2, 1, 3 dan 1, 4 akan menyisakan seperti begini. Kan tadi pada minor 1, 1 menyisakan 5, 6, 4, 2 minus 5 minus 3, min 2, 0, min 2. Kita pindahkan ke bawah. Kita menggunakan metode Sarus. Teman-teman pasti sudah tahu dong apa itu metode Sarus. Metode Sarus itu disebut juga metode anyaman, karena caranya itu seperti berbentuk anyaman. Nah, ini untuk yang kolom 1 dan kolom 2 kita pindahkan ke sini lagi. Baiklah, langsung saja kita jumlahkan. 5 dikali minus 5 dikali minus 2, 50. 6 dikali minus 3 dikali minus 2, 36. 4 dikali 2 dikali 0, 0. Dikurang, diganti dari bawah. Minus 2 dikali minus 5 dikali 4, 40. Ditambah 0 dikali minus 3 dikali 5, ditambah minus 2 dikali 2 dikali 6, minus 24. 50 ditambah 36 ditambah 0 hasilnya 86. Dikurang 40 ditambah 0 dikurang 24 hasilnya 16. 86 dikurang 16 hasilnya 70. Begitu juga seterusnya, teman-teman bisa mencoba sendiri pada minor 1, 2, 1, 3 dan 1, 4. Caranya sama seperti minor 1, 1 menggunakan metode Sarus. Nah, setelah selesai sampai mendapatkan minor 1, 4 dengan menggunakan metode Sarus tadi, sekarang tahap selanjutnya adalah mencari kofaktornya. Setelah kita menemukan minornya, kita harus menemukan kofaktornya. Rumus kofaktor untuk sama-sama kita ketahui adalah kofaktor M kali N, Mn sama dengan minus 1 M ditambah N dikali minor. Sekali lagi, rumus dari kofaktor adalah kofaktor Mn sama dengan minus pangkat M ditambah N dikali minor.
Langsung saja kita praktekkan pada kofaktor 1, 1 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1. Sesuaikan dengan rumusnya dikali minor. Minor tadi pada baris 1 kolom 1 adalah 70. Jadi hasilnya 70. Kenapa bisa 70? Karena minus 1 pangkat 1 tambah 1 adalah 2. Berarti minus 1 pangkat 2. Minus 1 kali minus 1 hasilnya positif 1. 1 dikali 70 adalah 70. Begitu seterusnya dengan kofaktor 1, 2, kofaktor 1, 3, dan kofaktor 1, 4. Teman-teman bisa mencobanya sendiri ya. Setelah mendapatkan minor dan kofaktornya, maka masuklah pada langkah terakhir, yaitu menentukan determinannya. Menentukan determinannya itu ada rumusnya, yaitu A11 dikali minor 11 dikurang A12 dikali minor 12 ditambah A13 dikali minor 13 dikurang A14 dikali minor 14. Kenapa ini bisa positif dan ini negatif, positif dan negatif? Karena pada sesuai ketentuannya pada matriks persegi itu menggunakan silang, maksudnya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, seperti ini. Kita langsung praktekkan, kan ini pada baris pertama. Nah, jadi pada baris pertama itu adalah positif, negatif, positif. Kalau misalkan dia matriks persegi berordo 4x4, maka ditambah lagi ini negatif. Maka setelah itu masukkan nilai pada minor 11 tadi adalah 4 pada soalnya, dan minor 11 tadi adalah 27 dikurang A12 itu minus 9, dan dikali minor 12 dikali min 6 ditambah. Nah, baiklah, A itu maksudnya adalah pada soalnya tersebut, soal pertamanya. A pada baris 1 kolom 1 tadi bernilai 4 dan minor 11 adalah 70, begitu seterusnya. Jadi tinggal dikalikan, 4 dikali 70 280 dikurang minus 9 dikali minus 6 yaitu positif 56. Tapi karena di luarnya ada dikali minus, jangan lupa teman-teman dikalikan minus. Makanya 280 dikurang 56. 9 dikali 1 minus 9. Minus 9 dikali positif itu minus 9. Dan ini 2 dikali minus 29 hasilnya negatif 58. Negatif dikali negatif atau minus dikali minus hasilnya positif 58. Tinggal dijumlahin, 280 dikurang 56 dikurang 9 ditambah 58 hasilnya 275. Maka determinan dari matriks persegi berordo 4x4 tersebut hasilnya adalah 276. Baiklah, kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu selesaikanlah sistem persamaan di bawah dengan menggunakan eliminasi Gauss. Jadi langkah yang pertama adalah kita mengubah sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Kita cukup mengambil koefisien pada masing-masing variabel dan hasil pada sistem persamaan ini. Jangan salah teman-teman dalam menentukan minus atau positifnya, karena akan terpengaruh pada hasil akhirnya. Setelah mengubahnya ke dalam bentuk yang matriks yang diperbesar, syarat dalam eliminasi Gauss ini diagonal utamanya harus bernilai 1. Bernilai 1, 1, 1, 1. Kita harus mengubahnya ke dalam bernilai 1. Dan
di bawah diagonal utamanya harus bernilai 0. Nah, jadi di sini karena pada baris 1 kolom 1 sudah bernilai 1, kita tidak perlu menggantinya lagi. Kita cukup mengubah di bawah pada kolom ke-1 yang ini. Kita harus mengubahnya menjadi 0. Pertama, saya akan mencoba rumus 2R1 dikurang R2. Nah, di sini tidak ada ketentuan dalam menggunakan rumus. Kita cukup menerka dan mencari supaya nilainya benar-benar menghasilkan nilai 0. Kita coba ya teman-teman. 2 dikali baris 1 dikurang baris 2-nya 2 sama dengan 2 dikali 1 2 dikurang 2 0. Begitu juga ini 2 dikali R1-nya 2 dikurang R2-nya minus 2 sama dengan 2 dikali 2 4, minus dikali minus positif. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Begitu seterusnya. Nah, jadi nilai yang telah didapatkan ini kita memindahkannya pada baris kedua. Sekarang baris ketiga. Pada baris ketiga ini kan biasanya bernilai minus 2. Kita juga harus menggantinya ke dalam nilai 0. Saya mencoba rumus R2 ditambah R3. R2-nya 2 ditambah R3-nya minus 2. 2 dikurang 2, 0. R2-nya minus 2 ditambah R3-nya 1, minus 2 ditambah 1 bernilai minus 1. Begitu seterusnya dan dipindahkan pada baris ketiga. Pada baris keempat, ini kan bernilai minus 1. Kita harus menggantinya juga agar bernilai 0. Saya menggunakan rumus R1 ditambah R4. R1-nya 1 ditambah R4-nya minus 1 sama dengan 1 dikurang 1, 0. R1-nya 2 ditambah R4-nya minus 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Begitu seterusnya dipindahkan pada baris ke-4. Akan menjadikan hasil seperti begini. Setelah pada kolom ke-1 bernilai 1, 0, 0, 0, berarti itu sudah benar. Kita lanjutkan mengganti, ini kan diagonal utamanya bernilai 6. Kita harus mengubahnya agar bernilai 1. Saya mencoba menggunakan rumus 7 kali R4 dikurang R2. Kita coba ya teman-teman. 7 dikali R4 1. Ini sesuaikan. Apabila ini yang dicari, maka sesuaikan kolomnya. 7 dikali R4-nya 1 dikurang R2-nya 6. 7 dikali 1 7 dikurang 6 hasilnya 1. Karena tujuan kita adalah mengubah 6 ini menjadi 1. Terus 7 dikali minus 11 dikurang 7 dikali minus 1 dikurang R2-nya minus 11. 7 dikurang minus 1 hasilnya minus 7 dikurang minus 11. Minus 7 dengan minus 18. Begitu seterusnya dipindahkan ke baris kedua. Setelah 6 ini bernilai 1 pada diagonal utama, kita juga harus mengubah di bawahnya agar bernilai 0. Saya mencoba rumus R3 ditambah R4 dipindahkan ke R3. R3-nya minus 1 ditambah R4-nya 1 sama dengan minus 1 ditambah 1 hasilnya 0. Berarti benar, karena tujuan kita adalah mengubahnya menjadi 0. Lalu kita coba yang ini.
R3-nya 1 ditambah R4-nya minus 1, hasilnya 0. Begitu seterusnya diubah ke R3. Lalu sekarang pada baris keempat. Pada baris keempat ini juga harus diubah ke dalam nilai 0. Rumus yang saya pakai adalah R4 dikali minus 1. R4-nya 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. Nah, setelah telah menjadi bentuk seperti begini, ini kan sudah benar berdiagonal 1, 1. Ini masih belum. Ini juga belum. Ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi 0. Baiklah, saya menggunakan rumus. Nah, pada hasil akhirnya akan berbentuk seperti begini. Bisa dilihat kan teman-teman? Teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah. Kita tujuannya agar diagonal utamanya bernilai 1 dan nilai di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Dengan langkah-langkahnya begini. Maka setelah berbentuk akhirnya seperti ini, kita bisa mengubahnya kembali ke dalam bentuk persamaan, bentuk sistem persamaan. X1 ditambah 2x2 dikurang 4x3 dikurang 5x4 sama dengan minus 7. Di bawahnya, karena ini 0 tidak perlu ditulis lagi. X2 ditambah 4x3 dikurang 3 minus 3x4 sama dengan positif 14. Begitu seterusnya. Sehingga x4 sama dengan ini bernilai 0. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Setelah itu, kita mencari masing-masing nilai dari variabelnya. Yang pertama yaitu untuk x4 kan sudah langsung terjawab. X4 itu hasilnya adalah 0. Jadi sekarang kita mencari x3. X3 dikurang minus 3 per 2 per 5. X4 sama dengan 3. Kita masukkan nilai x4-nya adalah 0. Nah, 32 per 5 dikali 0 hasilnya 0. Maka x3 hasilnya 3. Selanjutnya kita mengambil persamaan kedua, yaitu x2 ditambah 4x3 dikurang 3x4 sama dengan 14. Ya sudah, tinggal kita masukkan nilai yang x4 dan x3-nya agar mendapatkan nilai x2. X2 4 dikali x3, x3 tadinya 3 dikurang 3 dikali x4-nya adalah 0. Maka mendapatkan hasil x2-nya 2. Sekarang kita mencari nilai x1. Begitu juga kita memasukkan nilai x2, nilai x3, dan nilai x4. Sehingga nilai x1 adalah 1. Jadi himpunan dari sistem persamaan tersebut adalah 1, 2, 3, dan 0. Dimana nilai dari x1-nya adalah 1, nilai x2-nya adalah 2, nilai x3-nya adalah 3, dan nilai x4-nya adalah 0. Nah, jadi setelah mendapatkan himpunan penyelesaiannya x1 bernilai 1, x2 bernilai 2, x3 bernilai 3, dan x4 bernilai 0, jangan lupa untuk membuktikannya. Kita mengambil sistem persamaan pertama.
X1 ditambah 2X2 dikurang 4X3 dikurang 5X4 sama dengan minus 7. Kita buktikan ya teman-teman, apakah hasilnya emang benar, apakah ada kekeliruan. X1 bernilai 1 ditambah 2 dikali X2 nya bernilai 2 dikurang 4, X3 nya bernilai 3 dikurang 5, X4 nya bernilai 0. 1, 2 dikali 2, 4, 4 dikali 3, 12, 5 dikali 0, 0 dengan minus 7. 1 ditambah 4, 5 dikurang 12 sama dengan minus 7. 5 dikurang 12 minus 7. Minus 7. Terbukti ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut pada soal yang ketiga. Diketahui vektor U sama dengan 3, 4, vektor V sama dengan 5, minus 1, dan vektor W, 7, 1. Hitunglah panjang vektor U dikali vektor V kali vektor W. Kita harus menyelesaikannya satu persatu. Terlebih dahulu kita harus mencari panjang vektor U. Rumus panjang vektor adalah panjang vektor akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Lambang panjang vektor bisa begini, bisa juga begini. Nah, kita masukkan U1 3 kuadrat ditambah U2 nya adalah 4 kuadrat. 3 dikali 3 9 ditambah 4 dikali 4 adalah 16. Maka akar 9 tambah 6 sama dengan akar 25. Dimana kita ketahui akar 25 adalah 5. Setelah panjang vektor U diketahui, kita akan mencari vektor V dikali vektor W. Nah, cara mengkalikannya itu adalah vektor V1 dikali W1. Berarti 5 dikali 7 ditambah minus 1 vektor V2 dikali vektor W2. Minus 1 dikali 1. 5 dikali 7 adalah 35 ditambah minus 1 dikali 1 adalah 1. Minus 1. 35 dikurang 1 adalah 34. Maka masukkan soalnya panjang vektor U dikali hasil dari perkalian vektor V dikali vektor W. Maka panjang dari vektor U tadi kan adalah 5 dan hasil perkaliannya adalah 34. Maka 5 dikali 34 adalah 170. Selesai. Baik, itulah tadinya video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and